Perkenalkan, nama saya Indri Sekarningsi, mahasiswi semester 6, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, STAI Al-Aqidah Al-Hashimiyah, Jakarta, dengan NIM 2023000005. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Deteksi Tumbuh Kembang Anak dengan dosen pengampu Ibu Rohmi Astuti, SPDI, MSI. Dalam kesempatan ini, saya akan menjawab dan menjelaskan 3 buah pertanyaan. Di antaranya adalah: pertama, menjelaskan ciri anak yang didiagnosis stunting dan bagaimana upaya pencegahannya. Kedua, menjelaskan bagaimana proses bermain puzzle, stop and go, kotak Lego, membaca dongeng dan berbelanja dapat membantu meningkatkan 8 parameter perkembangan kognitif anak. Dan yang ketiga adalah menjelaskan hubungan perkembangan kognitif anak dan imunitas anak, disertai fungsi dari vitamin, mineral, asam amino, asam lemak, fitokimia, prebiotik, dan probiotik. Kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Jelaskan ciri anak yang didiagnosis stunting dan bagaimana upaya pencegahannya. Stunting adalah kondisi saat pertumbuhan fisik dan perkembangan anak terhambat akibat kurangnya asupan gizi yang memadai dalam jangka waktu yang panjang. Kondisi ini bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada saat pertumbuhannya. Berikut adalah beberapa ciri-ciri anak yang didiagnosis dengan stunting. 1. Pertumbuhan terhambat. Anak dengan stunting memiliki tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Mereka tidak mencapai tinggi badan yang sesuai dengan usia mereka. 2. Berat badan rendah. Anak dengan stunting cenderung memiliki berat badan yang lebih rendah dari standar yang seharusnya sesuai dengan usia mereka. 3. Perkembangan mental dan kognitif terhambat. Stunting dapat berdampak pada perkembangan otak dan kognitif anak. Anak-anak dengan stunting cenderung memiliki penurunan kemampuan kognitif, termasuk masalah dalam belajar dan konsentrasi. 4. Daya tahan tubuh rendah. Anak-anak dengan stunting rentan terhadap infeksi dan penyakit karena sistem kekebalan tubuh mereka terganggu. Mereka lebih sering mengalami gangguan-gangguan kesehatan seperti infeksi saluran pernapasan, diare, dan masalah kesehatan lainnya. Dalam upaya pencegahan stunting, berikut adalah beberapa hal yang dapat dilakukan. 1. Pemberian gizi yang cukup. 2. Peningkatan akses terhadap makanan bergizi. 3. Peningkatan sanitasi dan kebersihan. 4. Pendidikan gizi dan perawatan anak. 5. Penyuluhan dan advokasi. Pertanyaan kedua. Jelaskan bagaimana proses bermain puzzle, stop and go, kotak Lego, membaca dongeng dan berbelanja dapat membantu meningkatkan 8 parameter perkembangan kognitif anak. Ada 8 parameter perkembangan kognitif anak. Di antaranya adalah 1. Perhatian, 2. Fokus, 3. Daya ingat, 4. Kemampuan berbahasa, 5. Psikomotor, 6. Logika, 7. Penalaran, 8. Membuat keputusan. Bermain puzzle, stop and go, kotak Lego, membaca dongeng dan berbelanja dapat menstimulasi perkembangan ke-8 parameter tersebut. Berikut penjelasannya. 1. Bermain puzzle. Melalui permainan puzzle, anak dapat distimulus dengan memusatkan perhatian pada detail-detail kecil, fokus menyelesaikan puzzle, serta harus menggunakan penalaran logisnya untuk mencocokkan bagian-bagian pada puzzle. 2. Stop and go. Permainan ini dapat menstimulus fokus, psikomotor, dan daya ingat anak. Karena dalam permainan ini, anak diharuskan dapat merespon orang tua atau guru berdasarkan yang sudah ditentukan,
seperti menari saat lagu dinyanyikan dan berhenti saat lagu dimatikan. 3. Kotak Lego. Dalam permainan kotak Lego, parameter perkembangan kognitif anak yang paling terstimulus adalah psikomotor, fokus, dan perhatian anak. Psikomotor dalam hal ini merujuk pada kegiatan motorik halus. 4. Membaca dongeng. Kegiatan membaca dongeng dapat melatih anak dalam kemampuan berbahasa, penalaran, dan logikanya. Anak akan mendapatkan gambaran tentang suatu kejadian dalam cerita yang akan mempengaruhi kehidupan sehari-harinya. 5. Berbelanja. Dalam kegiatan berbelanja, kemampuan anak yang akan dikembangkan adalah fokus, daya ingat, logika, penalaran, dan membuat keputusan. Pertanyaan ketiga. Jelaskan hubungan perkembangan kognitif anak dan imunitas anak disertai fungsi dari vitamin, mineral, asam amino, asam lemak, fitokimia, prebiotik, dan probiotik. Perkembangan kognitif anak sangat dipengaruhi oleh saluran pencernaan yang sehat dan imunitas yang optimal melalui intervensi nutrisi yang baik. Apabila saluran pencernaan anak bekerja dengan baik, maka daya tahan tubuh atau imunitas anak juga akan baik. Imunitas yang baik memiliki kaitan erat dengan kemampuan kognitif anak. Karena anak yang sehat dan aktif bergerak akan lebih mudah menanggapi stimulasi dengan aktif dan mampu belajar dengan optimal. Penguatan imunitas anak dapat dilakukan dengan memberikan asupan nutrisi yang seimbang antara vitamin, mineral, asam amino, asam lemak, fitokimia, prebiotik, dan probiotiknya. Berikut penjelasannya. 1. Vitamin. Vitamin memiliki peran dalam mengoptimalkan fungsi sistem kekebalan tubuh dan mendukung perkembangan kognitif anak. Misalnya, vitamin C memperkuat sistem kekebalan tubuh dengan meningkatkan produksi sel darah putih. Sementara vitamin E bertindak sebagai antioksidan yang melindungi sel-sel saraf dari kerusakan oksidatif. 2. Mineral. Mineral seperti seng, besi, dan selenium berperan penting dalam meningkatkan imunitas anak. Seng misalnya, diperlukan untuk proliferasi dan diferensiasi sel imun, sementara besi mempengaruhi fungsi kognitif dengan mengatur transportasi oksigen ke otak. 3. Asam amino. Asam amino adalah blok pembangun protein yang diperlukan untuk sintetis molekul penting dalam tubuh, termasuk komponen sistem kekebalan dan neurotransmitter yang terlibat dalam kognisi. Misalnya, asam amino seperti tirosin dan triptofan digunakan untuk menghasilkan neurotransmitter yang berperan dalam konsentrasi, mood, dan kognisi. 4. Asam lemak. Asam lemak omega 3, terutama asam lemak DHA, berperan penting dalam perkembangan otak dan kognisi anak. Asam lemak ini membentuk sebagian besar komponen struktural otak dan mempengaruhi fungsi saraf, termasuk memori dan pemrosesan informasi. 5. Fitokimia. Fitokimia adalah senyawa alami yang ditemukan dalam makanan tumbuhan dan memiliki sifat antioksidan, antiinflamasi, dan antimikroba. Beberapa fitokimia seperti flavonoid dan karotenoid dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan melindungi kognisi dengan mengurangi peradangan dan kerusakan sel. 6. Prebiotik. Prebiotik adalah serat pangan yang tidak dapat dicerna oleh tubuh, tetapi dapat memberikan nutrisi bagi bakteri baik di usus. Prebiotik mendukung pertumbuhan dan aktivitas mikrobiota usus yang sehat, yang secara positif mempengaruhi sistem kekebalan dan dapat berinteraksi dengan neurotransmitter yang mempengaruhi kognisi. 7. Probiotik. Probiotik adalah mikroorganisme hidup yang bermanfaat bagi kesehatan usus dan sistem kekebalan tubuh. Probiotik membantu menjaga keseimbangan mikrobiota usus, meningkatkan respon imun, dan berpotensi mempengaruhi kognisi
melalui sumbangannya pada kesehatan saluran pencernaan. Mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.